Benar-benar di luar dugaan. Bisa-bisanya, Kapten Timnas Belanda, Virgil van Dijk, memberikan pernyataan begini usai dengar wacana negaranya akan beruji coba melawan Timnas Indonesia. Mohon subscribe channel ini dulu, supaya gak ketinggalan berita terbaru Timnas Indonesia. Perlu diketahui, munculnya rencana pertandingan uji coba antara Timnas Indonesia melawan Belanda ini mencuat setelah Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengumumkan pertemuannya dengan Duta Besar Belanda untuk Indonesia, Lambert Grains. Dalam pertemuan tersebut, Erick memaparkan rencana kerja sama antara PSSI dengan KNVB atau Federasi Sepak Bola Belanda. Kolaborasi ini akan merancang agenda uji coba antara Timnas Indonesia versus Belanda. Kami juga menginfokan rencana kolaborasi antara PSSI dengan KNVB. Timnas Indonesia dan Belanda akan membuat program pertandingan persahabatan di FIFA Matchday. Rencana pertandingan uji coba yang dimunculkan PSSI ini rupanya mendapatkan sambutan positif dari Kapten Timnas Belanda, Virgil van Dijk, terutama dari sisi perkembangan para pemain Timnas Indonesia. Bek tengah Liverpool itu pun berharap laga ini segera terwujud dalam waktu dekat. Duel uji coba ini selayaknya menjadi ajang mencari pengalaman, terutama kepada pemain-pemain muda kedua tim, ujar Van Dijk Selasa, 6 Agustus 2024. Saya pernah menonton pertandingan Indonesia menghadapi Argentina yang berstatus sebagai jawara Piala Dunia 2022 dalam duel persahabatan. Saya pikir pemain Indonesia bisa mengimbangi Argentina, imbuhnya. Selain itu, jangan dilihat dari hasil pertandingannya. Sebab, yang akan kita lihat nanti ialah hubungan dan euforia Indonesia dengan Belanda. Semoga pertandingan ini segera terlaksana, ujarnya menambahkan. Selain itu, Van Dijk juga berharap KNVB memberikan bantuan kepada PSSI. Pemain-pemain keturunan Indonesia yang memiliki kualitas tetapi tak mendapatkan panggilan Timnas Belanda bisa ditawarkan kepada PSSI. Dengan demikian, skuad Merah Putih bisa memiliki opsi pemain yang lebih banyak. Apalagi dibutuhkan talent pool yang melimpah untuk membangun skuad tangguh agar bisa bersaing di level dunia. Pemain-pemain yang memiliki darah keturunan Indonesia dan tidak digunakan Timnas Belanda tetapi memiliki kualitas bisa diberikan kesempatan terbuka jika ingin membela Timnas Indonesia, itu harapan saya, pungkasnya. Sementara itu, ada cerita unik tentang salah satu pemain keturunan Indonesia. Pemain Vitesse Arnhem yang berkompetisi di Liga 1 Belanda 2024-2025, Miliano Jonathans, Milio bulan lalu berkunjung ke Indonesia. Dalam kunjungannya ke Indonesia ini, winger 20 tahun itu menceritakan sejarah panjang asal-usulnya yang berasal dari Depok, Jawa Barat. Nenek dari ayah saya berasal dari Depok dan kemudian pindah ke Belanda. Nenek saya sangat jago memasak, tegas Miliano Jonathans. Kami mengutip dari Transfer Market Indonesia. Keluarga saya mengunjungi keluarga kami di Depok bulan lalu. Mereka pun menceritakan tentang sejarah nama keluarga kami, kata Jonathans. Keluarga saya merasa ini sangat menarik. Sungguh luar biasa bisa belajar lebih banyak tentang sejarah keluarga kami. Lanjut pemain yang mendapatkan kontrak profesional dari Vitesse Arnhem di usia 16 tahun ini. Melihat keturunan Miliano Jonathans di atas, pemain yang biasa bermain sebagai winger kanan ini sangat masuk akal untuk dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia. Sebab, darah Indonesia yang dimilikinya berasal dari sang nenek. Menurut regulasi FIFA, seorang pemain bisa berpindah federasi atau kewarganegaraan maksimal memiliki darah dari kakek atau neneknya dari negara yang dituju. Jika Miliano Jonathans tertarik memperkuat Timnas Indonesia, Shin Tae-yong disinyalir dengan tangan terbuka akan menerimanya. Sebab, Timnas Indonesia kekurangan pemain jempolan di posisi winger kanan, area yang biasa ditempati Miliano Jonathans. Marcelino Ferdinand dan Yakob Sayuri yang biasa beroperasi sebagai winger kanan belum tampil maksimal. Menarik menanti respons Shin Tae-yong ke depan.
Pelatih 53 tahun ini diketahui membutuhkan tambahan pemain berkualitas saat timnas Indonesia mengarungi babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada September 2020 hingga Juni 2025. Kita lihat saja nanti ya.